Apakah tuyul yang sangat terkenal di tanah Jawa? Kita lihat yuk. Apakah Anda berpikir tuyul mempunyai orang tua kandung karena wujudnya adalah seorang anak-anak? Pertanyaan ini mungkin menggelikan, tetapi kalau tidak dijelaskan akan mengganggu, karena pertanyaan ini paling sering ditanyakan dalam berbagai kesempatan pelayanan saya. Tuyul adalah wujud setan berupa anak-anak, jadi dia tidak memiliki orang tua kandung. Ya, anak-anak, seperti anak-anak kebanyakan yang maunya bermain dan menyusu. Menyusu siapa? Orang yang memeliharanya. Dia juga suka bermain. Beberapa orang bersaksi bahwa tuyul suka bermain yuyu, seperti layaknya anak-anak. Yuyu adalah sebutan untuk sejenis kepiting, air tawar yang banyak didapati di sungai-sungai. Tuyul berprofesi mencuri uang untuk selanjutnya diserahkan kepada tuan yang memeliharanya atau orang tua asuhnya. Berapa jumlah uang yang diambil setiap beraktivitas tergantung perjanjian, semula yang berupa mahar yang dibayarkan ketika orang akan membawa pulang tuyul. Bisa 100.000, 50.000, atau 20.000 rupiah tunai. Apakah tuyul bisa membawa pulang sekaligus uang 1 miliar rupiah? Tidak. Ada cerita tentang seseorang kehilangan dompetnya yang di dalamnya ada kartu ATM dan surat-surat penting lainnya. Kemudian dia berteriak, "Tuyul, ini pasti tuyul yang mengambilnya. Kalau bukan, siapa lagi?" Jangan gampang panik. Tuyul tidak akan mau mengambil dompet dan jam tangan, handphone, kendaraan bermotor Anda sekalipun. Namanya juga anak-anak, ngambilnya ya cuma selembar uang tunai saja, tetapi dapat berulang kali. Kenapa tidak menggunakan jin untuk mencuri uang dalam jumlah banyak sekaligus? Mengambil sesuatu benda termasuk uang dan memindahkannya dari satu tempat lain ke tempat yang lain bisa dilakukan oleh jin. Akan tetapi mencuri uang bukan pekerjaan profesional jin. Modus operasi semacam itu hanya dilakukan oleh tuyul. Seseorang bersaksi kepada saya bagaimana ia mengantar saudaranya dari desa untuk pergi ke suatu tempat yang dipercaya orang bisa mendapatkan tuyul. Prosesnya sederhana. Pertama, dia akan menemui seorang juru kunci tempat itu, kemudian mendapat banyak penjelasan tentang persyaratan apa saja yang akan diperlukan. Selanjutnya, orang yang ingin mendapatkan tuyul akan pergi ke kios-kios yang ada di sekitar tempat itu untuk berbelanja segala kebutuhan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh juru kunci. Kios-kios yang bertebaran di lokasi sengaja menyediakan segala keperluan tamu-tamu yang datang dari jauh. Persyaratan itu berwujud suatu wadah dari anyaman bambu yang di dalamnya ada semacam kendil atau wadah dari tanah liat berisi semua persyaratan yang ditambah sepotong kain batik. Semua persyaratan diberikan kepada juru kunci. Selanjutnya dimulailah ritual dengan bakar kemenyan di atas tungku kecil dan seterusnya. Setelah semuanya selesai, juru kunci akan mengembalikan semua barang. Selanjutnya ia akan meminta ibu yang akan menjadi pengasuhnya mengambil kain batik dan dipergunakan untuk menggendong barang-barang itu seperti layaknya menggendong seorang bocah. Baru kemudian dipersilahkan pulang. Selesai. Selesai? Sebenarnya belum. Ada banyak cara untuk mendapatkan tuyul. Kesaksian tadi hanyalah salah satu contoh. Masih ada lagi yang lain. Seseorang bisa membawa pulang tuyul hanya dengan membayar semacam mas kawin dengan sebilah keris. Keris semacam ini bisa dikenali dengan memperhatikan bagian pangkal keris. Biasanya terdapat relief anak kecil yang telanjang. Hanya dengan serah terima sebilah keris, selesai? Juga belum. Belum? Ya, belum. Karena setiap mereka yang terlibat dengan ini akan terancam maut. Setiap kali menyusu, tuyul akan mengambil sedikit demi sedikit apa yang menjadi haknya. Haknya apa itu? Kematian.